Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Mega Utami, NIM D1B02160, kelas I Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan membahas tentang fungsi perencanaan dalam manajemen. Secara umum, perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah langkah paling awal dalam menjalankan perusahaan dan bahkan bisa berpengaruh total bagi perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi perencanaan dalam manajemen adalah bagaimana direksi perusahaan menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi manajemen adalah apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Planning atau fungsi perencanaan adalah salah satu dari 4 fungsi manajemen selain fungsi organizing, executing, dan controlling. Fungsi manajemen yang lain akan mengikuti hasil perencanaan yang dilakukan. Fungsi manajemen yang lain tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya manajemen perencanaan yang matang. Dasar-dasar manajemen. Tujuan perusahaan melakukan perencanaan adalah cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan. Perencanaan pengarahan direction kepada administrator maupun non-administrator. Perencanaan bisa menghindari ataupun memperkecil pemborosan dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Perencanaan menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan. Manfaat fungsi perencanaan. Hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan, memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, meminimalisir kesalahan yang memungkinkan terjadi. Kegiatan setiap unit manajemen lebih terorganisir, pelaksanaan tugas menjadi lebih tepat, efektif, dan efisien. Penyimpangan yang berpotensi muncul bisa diantisipasi sedini mungkin. Mengantisipasinya, adanya perubahan kondisi baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi kegiatan perusahaan, memprediksi dan mengatasi ancaman dan hambatan yang memungkinkan terjadi sebagai alat koordinator bidang dan antar divisi, mempermudah pengawasan. Apa saja kegiatan fungsi manajemen perusahaan? Kegiatan pokok yang dilakukan fungsi planning menentukan arah tujuan perusahaan dan target bisnisnya, menyusun strategi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, menentukan apa saja sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi tersebut, menentukan standar atau benchmark untuk menentukan upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan. Perencanaan harus bisa menjawab beberapa pertanyaan yang familiar, disingkat dengan 5W plus 1H. What? Apa yang terjadi? Perencanaan yang bagus harus menjelaskan tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jawaban pertanyaan administrasi dijadikan dalam perencanaan perusahaan selanjutnya. Why? Why adalah lanjutan perencanaan mengenai what, tujuan yang ingin dicapai. Where berhubungan dengan di mana sebuah proyek akan dilakukan. When menentukan waktu eksekusi pekerjaan yang ingin dilakukan. Who berkaitan dengan personal yang akan menjalankan semua program. How berkaitan dengan bagaimana cara yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan. Rencana perusahaan harus disusun dengan sistematika yang baik agar perencanaan bisa dieksekusi dengan mudah dan meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. Hal yang diperlukan untuk membuat perencanaan yang baik, fleksibel,
Rencana yang disusun harus bisa menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Terkadang situasi dan kondisi diperkirakan ternyata meleset dari kenyataan. Rencana harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Rencana yang dibuat tidak boleh kaku. Justru dengan kekakuan rencana, eksekusi pelaksanaan teknis rencana bisa merugikan perusahaan itu sendiri. Misalnya, perusahaan memiliki rencana memperluas market share. Salah satu cara adalah dengan mengurangi harga jual produk. Namun ketika rencana tersebut dijalankan, ternyata kenaikan harga bahan baku produk secara signifikan sehingga biaya produksi membengkak. Di tengah situasi seperti ini, apabila harga jual produk masih ingin diturunkan sesuai rencana, bukan tidak memungkinkan perusahaan akan mengalami kesulitan. Stabilitas rencana. Sebuah rencana yang disusun sebaiknya tidak perlu mengalami perubahan yang terlalu besar. Perencanaan yang stabil akan membuat perusahaan lebih fokus terhadap apa yang dikerjakan. Misalnya, perusahaan memiliki rencana memperluas market. Perusahaan di tengah perjalanan, ketika target rencana tersebut masih belum tercapai, tiba-tiba perusahaan merencanakan pembangunan pabrik baru. Perencanaan harus fleksibel. Namun, fleksibel di sini bukan berarti mengganti rencana induk yang utama dari perusahaan, tetapi yang fleksibel untuk caranya. Planning perencanaan. Terintegrasi dengan baik, rencana harus bisa dikomunikasikan dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak yang akan melaksanakan rencana tersebut. Hal ini untuk menghindari penafsiran rencana yang berbeda di antaranya pihak-pihak yang terlibat. Kesalahan komunikasi bisa membuat rencana tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya, apa yang dilakukan oleh manajemen produksi harus sesuai dengan rencana yang disesuaikan oleh manajemen penjualan, dan manajemen keuangan harus diklop. Demikian juga dengan divisi, di mana manajemen yang lain tidak berjalan sendiri dan bahkan saling bertentangan. Rencana yang baik juga memiliki tanggung jawab yang seimbang. Pada setiap bagian organisasi, detail rencana baik harus didetail dengan mengikuti segala hal yang dibutuhkan dalam rencana tersebut, terutama 5W+1H. Detail rencana apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, kapan harus dilakukan, dan bahkan target yang harus dicapai dan harus direncanakan, sehingga lapisan manajemen yang paling bawah sekalipun. Mempertimbangkan sumber daya. Sehebat apapun rencananya, hendaknya memperhitungkan dengan cermat sumber daya yang dimiliki perusahaan. Terima kasih.